itu, maka Allah hukum mereka dengan menutup hati-hati mereka dan mengunci mati hati mereka. Maka untuk memberi petunjuk ke jalan yang benar bagi mereka sebuah kemustahilan dan tidak ada lagi jalan yang bisa dilakukan. Maka di dalam ayat ini terdapat ancaman bagi orang yang meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Allah akan memisahkan antara mereka dengan kebenaran itu dan tidak memberi kemampuan untuk mengikuti kebenaran lagi setelah itu. Dan ini merupakan ancaman yang sangat keras terhadap perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Min a'zamid dzulmi. Min a'zamid dzulmi wa akbaril jarami al-i'rabu anil haqqi ba'da ilmihi. Termasuk kezaliman yang paling besar, termasuk dosa yang paling besar adalah berpaling dari kebenaran setelah mengetahuinya. Contoh, dia sudah bertahun-tahun jadi santri, tahu syirik itu dosa besar, tahu judi itu haram, tahu khamar itu haram, tahu mencuri itu haram, tahu mengolok-olok ayat-ayat Allah itu haram. Bahkan dia paham dalilnya harfan biharfin, huruf demi huruf. Tapi setelah itu kok ternyata dia menjadi panitia kesyirikan, menjadi bandar judi, menjadi pemabuk, menjadi pencuri. Bahkan dia koar-koar, mengolok-olok dan melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah orang yang paling zalim, paling besar dosanya, karena berpaling dari kebenaran setelah apa ini? Mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Asalnya annal mu'rida anil haqqi ba'da ilmihi. Annal mu'rida anil haqqi ba'da ilmihi.
ayyuhala bainahu wa bainal haqqi ayyuhala bainahu wa bainal haqqi wala yatamakkanu minhu ba'da dzalik. Bahwa sesungguhnya orang yang berpaling dari kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran itu, maka akan Allah pisahkan antara orang tadi dengan kebenaran, dan dia tidak memungkinkan lagi untuk bisa mengikuti kebenaran setelah itu. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Nah, sudah tahu mana yang benar, mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan. Kok malah meninggalkan yang benar, mengikuti yang batil, menempuh yang sesat, meninggalkan petunjuk. Maka Allah Ta'ala akan jadikan dia terhalang dari kebenaran itu dan tidak memungkinkannya untuk kembali kepada kebenaran. Nah, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi rata-rata nggak bisa. Naudzubillah min dzalik. Jangan coba-coba ya. Nah, mau dinasihati, mau dia sudah tahu semua dalilnya. Dikasih tahu ini yang sebatil, ini al-haq, sudah tahu semua. Nah. Ayat demi ayat disampaikan kepadanya. Dia bilang, wah, aku hafal kabeh. Dah hafal semua. Hadis demi hadis disampaikan. Dia mengatakan, aku lebih banyak lagi hafalannya daripada itu. Ya. Kebenaran, penjelasan disampaikan. Dia mengatakan semuanya aku sudah tahu. Nah, tapi aku nggak mau. Ya. Nah, maka orang semacam ini susah, bahkan mustahil, kecuali kalau Allah menghendaki untuk kembali kepada kebenaran. Ya. Nah, karena Allah Ta'ala pisahkan dia dengan kebenaran itu dan tidak memberi kemampuan orang itu untuk mengikuti kebenaran lagi. A'udzubillah min dzalik. Asalisah, annal mu'rida 'anil haqqi qabla ilmihi wa in kana zaliman fa innahu akhaffu dzulman minal mu'rid 'anil haqqi ba'da ilmi. Wa in kana zaliman fa innahu akhaffu dzulman minal mu'ridi 'anil haqqi ba'da ilmihi. Bal yurja
ayyaqbalal haqqa ayyaqbalal haqqa ba'da ilmihi. Orang yang berpaling dari kebenaran sebelum mengetahui kebenaran, sekalipun dia juga dolim, ya, tapi kedolimannya itu lebih ringan dibandingkan orang yang berpaling dari kebenaran setelah mengetahui kebenaran. Bahkan orang tadi diharapkan menerima kebenaran setelah mengetahuinya. Jadi orang-orang yang bodoh, gak ngerti tentang al-haq, biasa menentang, biasa menolak, ya. Memang mereka itu zalim. Tapi orang-orang semacam itu justru yang bisa kita harapkan bisa menerima kebenaran itu setelah mereka mengetahui al-haq. Setelah sampai kepada mereka penjelasan. Sudah tahu, ternyata apa yang saya lakukan selama ini dalilnya dhaif, dalilnya palsu. Bahkan tidak ada dalilnya sekalipun palsu. Ternyata apa yang aku lakukan itu adalah rekayasa yang tidak bertanggung jawab dari tokoh-tokoh masyarakat yang menolak al-haq. Setelah saya tahu ayatnya, hadisnya, dalilnya, penjelasannya, saya semakin mantap bahwa apa yang aku lakukan selama ini salah. Saya rujuk kepada al-haq. Itu yang lebih diharapkan. Tapi kalau yang tadi, udah ayatnya tahu, tafsirnya sudah tahu, hadisnya tahu, penjelasannya juga tahu. Penjelasan dari para ulama juga tahu. Marajiknya you hafal, ya. Nah, tapi malah berpaling dari kebenaran. Orang-orang semacam itu sudah tipis harapannya untuk bisa diajak lagi ke jalan yang benar. Mau jelaskan, dia tahu semua. Malah yang jelaskan kalah dalil. Kamu berapa juz? Ayo. 1 juz amma. Saya sudah hafid, ya. Nah. Kamu berapa hadis yang kamu hafalkan? Cuma 42 arba'in nawawi. Saya bahkan Umdatul Ahkam hafal, Bulughul Maram hafal. Berapa kitab yang telah kamu baca? Gak ada yang khatam. Saya ini khatam, itu khatam. Nah, ya sudah. Kalau kamu sudah tahu ini itu, ayo kembali ke jalan yang benar. Ya saya karena tahu itu makanya saya gak mau. Ya seandainya saya mau ya lebih dulu daripada antum, ya. Kamu itu apa? Kamu punya dalil, aku juga punya dalil. Wah, ini sudah susah, ya. Wa in tad'um ilal huda, sekalipun kamu ajak mereka untuk kembali ke jalan petunjuk, naam, fala yahtadu idan abada, mereka tidak akan mengambil jalan petunjuk itu selama-lamanya. Karena termasuk al-muqrib anil haq ba'da ilmi. Nah, ya kita hanya bisa berdoa, ya. Walaupun kemungkinannya sangat kecil dan tipis. Ngajak kembali orang yang sudah tahu kebenaran tapi menyimpang, ya. Nah, tipis. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah.
annal mu'rida 'anil haqqi ba'da ilmihi saddallahu alaihi abwabal hidayah bi an ja'ala ala qalbihi aqinnatan wa fi adanihi waqran ay samaman. Baik. Orang yang berpaling dari kebenaran setelah mengetahuinya, maka Allah akan menutup pintu-pintu petunjuk kepadanya. Dengan Allah jadikan hatinya ada penutup dan telinga mereka dibikin tuli. Naudzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, ya. Nas'alullah al-hidayah wassalamah minal dhalal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari kesesatan. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.